Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Reza Hakim, Magister Biomedik, salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Perkenalkan, kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu fisiologi sistem muskuloskeletal dengan jumlah SKS 3 SKS, yang mana mata kuliah ini dipresentasikan kepada mahasiswa pada semester 2 di tahun pertama. Dengan deskripsi, mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah yang mengajarkan tentang sistem muskuloskeletal baik secara anatomi, histologi, yang mana kedua hal ini merupakan dasar dari untuk mahasiswa untuk memahami fungsi fisiologi dari sistem muskuloskeletal, serta bagaimana cara memeriksa sistem tersebut mampu bekerja dengan baik sebagai alat gerak. Untuk capaian pembelajaran diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek anatomi dari tulang, sendi, dan otot manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami aspek histologi dari tulang, sendi, dan otot manusia, serta memahami aspek fisiologi dari tulang, sendi, dan otot. Untuk berikutnya, diharapkan mahasiswa mampu memahami dasar-dasar pemeriksaan fisik dari sistem muskuloskeletal, serta mampu melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar pemeriksaan radiologis pada sistem muskuloskeletal. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 5 item. Yang pertama, materi anatomi. Anatomi sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tentang skeleton atau tulang, artikulasio atau sendi, serta anatomi skeletal muscle. Untuk yang materi pembelajaran berikutnya tentang histologi terbagi lagi menjadi 2 sub materi, yaitu tulang dan sendi, serta otot. Otot itu terbagi menjadi otot skelet, polos, dan otot jantung. Materi pembelajaran berikutnya di fisiologi juga terbagi menjadi 2, yaitu fisiologi tulang dengan detailnya berupa osifikasi, metabolisme kalsium, serta bone remodeling, serta fisiologi otot yang terbagi menjadi sarkomer, potensial aksi, konsep gerak, dan konsep kontraksi. Berikutnya materi pembelajaran tentang pemeriksaan fisik, dan terakhir materi pembelajaran tentang dasar pemeriksaan radiologi pada sistem muskuloskeletal. Untuk metode pembelajarannya pada mata kuliah ini terbagi menjadi kuliah, praktikum, keterampilan pemeriksaan fisik, serta tutorial. Untuk pembelajaran kuliah ini merupakan pembelajaran yang bisa dilakukan secara daring ataupun luring. Namun demikian diutamakan untuk diberikan secara luring, yaitu offline. Yang mana metode pembelajaran kuliah ini diberikan untuk menambah pengetahuan atau kognitif dari mahasiswa dengan pemberiannya berupa pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi. Beberapa bisa ditambahkan dengan pemberian tugas berupa kuis misalnya. Sedangkan untuk praktikum dan keterampilan pemeriksaan fisik ini merupakan materi yang sulit untuk dilakukan secara daring, sehingga mau tidak mau harus dilakukan secara luring. Metode pembelajaran yang praktikum dan keterampilan fisik ini merupakan pembelajaran tentang psikomotor, melatih psikomotor mahasiswa dengan pemberian yang lebih kompleks, langkah-langkahnya, mulai dari pengarahan, bagaimana melakukan praktikum atau keterampilan fisik tersebut, lalu tutor atau dosen melakukan demonstrasi peragaan tentang bagaimana skill yang akan dilakukan, lalu kemudian dilanjutkan oleh mahasiswa melakukan psikomotor tersebut, keterampilan psikomotor tersebut. Diakhiri dengan diskusi, apa kesulitan, dan masukan-masukan yang bisa diberikan oleh dosen. Untuk yang tutorial, metode pembelajaran tutorial ini diberikan untuk melatih analisa atau nalar dari mahasiswa terhadap suatu masalah. Dalam hal ini masalah yang terkait adalah masalah pada sistem muskuloskeletal, walaupun bukan berupa penyakit, hanya berupa fungsi fisiologisnya. Namun
Nah, dari kuliah yang ada, mahasiswa diharapkan bisa menganalisa masalah tersebut. Untuk interaksi dosen dengan mahasiswa yang dilakukan pada mata kuliah ini bisa dilakukan dengan perkuliahan, tutorial, praktikum, dan clinical skill learning, di mana pada perkuliahan interaksinya berupa pemaparan atau delivery dari materi, yang mana diberikan adalah materi kognitifnya. Sedangkan untuk tutorial merupakan interaksi menganalisa kasus, yaitu berupa problem-based learning, sama, tetapi ini adalah pemaparan untuk penilaian fungsi kognitif dari mahasiswa tersebut. Sedangkan praktikum juga mengantarkan ilmu pengetahuannya, namun yang dilihatnya adalah psikomotornya. Serupa dengan praktikum, yaitu clinical skill learning di delivery, pemaparannya berupa delivery, serta yang dilihatnya adalah psikomotornya. Dalam hal ini, psikomotornya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal manusia. Untuk penilaiannya terbagi menjadi dua, penilaian kognitif dan penilaian psikomotor. Kognitif diambil dari ujian mingguan dan ujian akhir blok. Ujian akhir blok ini diberikan biasanya di hari Jumat atau di hari Sabtu di akhir dari fase blok tersebut. Sedangkan untuk penilaian psikomotor ini ada dua juga, yaitu berupa ujian praktikum, kami menyebutnya responsi praktikum, serta ujian OSCE, yaitu Objective Structured Clinical Examination, yang dinilai adalah bagaimana skill mahasiswa untuk bisa melakukan pemeriksaan fisik tersebut menggunakan manekin maupun menggunakan pasien simulasi atau pasien standar. Ditambah lagi untuk mata kuliah ini juga diberikan tugas. Tugas bisa berupa journal reading atau textbook reading atau merupakan analisa masalah. Namun tidak ketiganya diberikan, bisa diberikan hanya journal reading saja, atau textbook reading saja, atau analisa masalah. Yang biasanya analisa masalah diambil dari kasus sehari-hari. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya adalah contoh bagaimana saya melakukan interaksi atau pemberian materi pada perkuliahan di sistem muskuloskeletal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah hadir pertemuan kali ini. Di kesempatan ini saya diberi tugas memberi kuliah tentang anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pada kesempatan ini materinya adalah tentang otot-otot pada ekstremitas superior. Superior itu mulai dari bahu sampai lengan sampai ke ujung jari. Cuman mungkin nanti detailnya nggak kita bahas ya, waktu, sehingga bisa dilengkapi lagi pas tutorial dan pada saat praktikum. Saat ini sudah hadir 38 peserta, ada beberapa lagi yang belum datang. Kita sambil kita tunggu, saya lakukan persiapan sebentar. Cepat ya. Selanjutnya tentang muscular system di ekstremitas superior. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita agar materi kali ini bisa saya sampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik pula oleh teman-teman sekalian. Pada persilakan. Selesai. Kita mulai. Kayaknya slide-nya ada 42 slide. Dikurangi oleh judul sama ucapan kasih di belakang, jadi sekitar 40 slide ya. Ya, sengaja saya kasih yang agak-agak maco kayak gini biar menarik ya. Ini potongan dari lengan. Ada yang tahu nih lengan kiri apa lengan kanan? Dilihat dari anatominya. Ekstra, dokter. Oh, mantap. Ekstra. Siapa tadi? Ini nggak tampak. Oh, Zidni. Ini ekstremitas dextranya. Kelihatan banyak sekali patokan bisa kamu ambil. Kalau saya lebih senang lihat posisi jempolnya ada di mana. Kita apa namanya, bisa samakan dengan posisi kita. Jadi ini tampak adalah ekstremitas dextra. Berarti kalau seperti ini diambil dari depan. Kalau seperti itu kita bisa lihat di sini adalah alisnya. Ini deltoid, ini bicep, nah itu nanti kita ya.
Baik, sebelum membahas otot, udah ada ya. Saya mau coba udah sebentar, sebentar ya. Tulang-tulangnya. Karena apa? Otot itu lebih bagus dipelajari karena utamanya otot kan adalah alat gerak aktif ya. Alat gerak aktif adalah menarik insersio menuju ke origo. Maka untuk bisa memahami otot itu kalian harus tahu dulu struktur tulang. Dan struktur tulang itu alhamdulillah sudah dipelajari di pertemuan yang sebelumnya, baik tulang di ekstremitas superior maupun di ekstremitas inferior. Nah, ini saya dibantu oleh aplikasi Skeleton Premium dari Skeleton Body. Boleh minta tolong untuk satu atau dua orang yang kita sisi yang mana ya gambarnya ya? Ini aja deh. Oke. Bisa disebutkan nggak tulang-tulang penyusun ekstremitas superior apa aja? Silakan. Humerus, dokter. Humerus. Sebentar. Bisa anotet nggak kalian nggak ya? Oke, ini ada humerus di sini. Kalau apa namanya ditemukan salah satu tulang saja, maka kamu harus menyebutkannya dengan detail ya. Ini humerus dextra. Lalu ada apa lagi? Yang masih ingat teman sebelumnya? Silakan. Ada radius dan ulnar. Oke, radiusnya ada di bawah. Yang sebelah lateral yang mana? Radius apa ulna? Yang saya tunjukin ini? Radius. Itu Mantap. Ini radius, dokter. radius ya. Di sini. Dokter. Sedangkan yang ini adalah yang ulna. Oke. Terus ada otot, otot. Tulang. Tulang apa lagi? Sini dulu. Tulang karpal metakarpal. Oke. Yang sebelahnya, inferiornya, inferior, sorry. Distal dari humerus dan ulna adalah tulang karpal, karpal dulu ya. Membentuk gelang sebelah sini. Sayangnya ketutup. Sebentar saya. Dan ini tulang kecil-kecil sekali. Ketika kalian nanti ketemu ada korban pembunuhan, sudah beberapa lama, hampir setahun mungkin ya, otot-otot sudah hilang, maka kalian hanya ketemu tulang-tulangnya saja. Nah, sebagai dokter, kalau ada yang bercita-cita menjadi dokter forensik, nanti mungkin itu perlu untuk tahu sampai sekecil ini. Tulang yang sekecil ini harus tahu. Oke. Ini yang karpal kecil sekali, itu harus diidentifikasi. Ini yang punya kiri apa kanan, ya, seperti itu. Karpal yang kecil-kecil, ini yang metakarpal. Bentuknya mirip sekali sama yang phalanx. Aduh, saya sebutin itu. Ini tulang phalanxnya ya, istilahnya itu. Tulang phalanx. Ini ketika kamu menemukan jenazah hanya tulang belulang, maka cuma tahu ini nanti akan sering ketukar nih, mana yang karpal, mana yang phalanx. Ya karpal yang metakarpal, mana yang phalanx. Ya, dan itu adalah tulang-tulang pembentuk ekstremitas superior. Kalian kurang dua. Ada yang bisa nanti dua tulang lagi. Kalian lupa tulang yang atasnya. Ya, walaupun ini adalah ekstremitas superior, cuman beberapa buku ada yang bilang si scapula dan clavicula, ini yang saya tanya adalah yang show. Ini adalah tulang pembentuk namanya pectoral girdle, gelang bahu, yang mana memang fungsinya sangat erat kaitannya dengan ekstremitas superior. Kadang bilang ini adalah tulang ekstremitas superior. Oke, ini review sedikit. Nah, kita beralih lagi ke slide-nya tadi. Jadi ini slide yang kedua adalah untuk review dari osteologinya dari ekstremitas superior. Ya kan, di buku yang ini dari Grace, ini juga menunjukkan claviculus sama scapula sebagai bagian dari ekstremitas superior. Ini adalah sebentar. Jadi kalian itu kalau mau belajar tentang otot harus tahu ya. Lebih enak tuh kalau paham. Kenapa sih kok namanya seperti itu? Kenapa dinamakan deltoid? Kenapa dinamakan? Kalau udah slide-nya. Yang terminologinya ya. Lalu gerakan itu berpasangan, ekstensi, distribusi, elevasi depresi,
rotasi nggak berpasangan, karena memang dia berputar ya. Terus dengan sirkulasi, masih definisi. Definisinya kalian bisa membayangkan nanti ini akan digunakan pada fisiologi gerak. Sebelum membahas tentang geraknya, maka harus tahu dulu. Nah, pembagian dari appendicular skeleton yang di superior itu ada pectoral girdle, ada brachium, ada antebrachium, anus. Kalau ini yang kaki enggak ya, like ini enggak. Jadi cuma ini aja. Girdle, kalau dari segi tulangnya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dia fungsi untuk memikirkan, sehingga apa yang diterima oleh lengan, beban yang diterima oleh lengan itu bisa dua hal yang dilakukan, yaitu disanggah oleh kaki sehingga bebannya bisa lebih tertahan, atau diimbangkan ke sisi yang satu lagi. Coba aja bayangkan kalian lagi membawa galon gitu pakai satu tangan, pasti tubuh akan tangan kanan ya, tubuh akan mencoba untuk menarik diri kalian ke tangan ke sisi yang kiri. Nah, kalau nggak ada tektonik itu gerakan itu nggak akan bisa terjadi, pasti miring terus ke arah kanan. Nah, untuk mencapai gerakan itu, selain ada pectoral girdle sebagai tulangnya, maka perlu juga untuk otot-otot yang ada di yang menempel di pectoral girdle tersebut. Ini otot-ototnya, penjelasan ada di slide berikutnya. Bayangkan pergerakan tersebut dari insersiurnya, insersiurnya ditarik menuju ke arah origo. Status interior, polus minor, trapezius, levator scapulae, lumbaris major, sama lumbaris minor. Nah, di slide berikutnya, untuk yang pectoral girdle ini review aja untuk yang skeleton yang sebelumnya, bahwa fungsinya dari pectoral girdle itu adalah untuk mengalihkan beban yang diterima oleh ekstremitas superior itu, dialihkan ke, ke aksial skeleton atau ke sisi satunya lagi. Ketika kalian mengangkat galon berat itu yang 19 liter ya, itu kalau nggak ada pectoral girdle, maka yang menerima beban cuma tangan kanan doang. Tapi karena ada pectoral girdle, baik dari sisi tulang-tulangnya maupun otot-ototnya yang bekerja di sana, maka beban tersebut akan dialihkan sebagian, berarti sekitar 9,5 liter itu akan dialihkan ke yang sisi satunya lagi. Tubuh kalian akan ditarik ke sisi yang kiri. Itu fungsinya. Jadi ada kerjasama antara tulang-tulang di pectoral girdle dengan otot-otot gelang. Aja ototnya, next. Inilah otot-otot yang ada di pectoral girdle. Status interior, status minor, trapezius, status scapulae, lumbaris major, sama lumbaris minor. Next. Ini adalah ototnya, status anterior. Gambarnya mutar terus ya, saya dapat animasinya lumayan bagus, tapi ternyata nggak bisa di stop. Misalnya sudah lah. Dari status anterior, ini gambarnya ini kayak status anterior doang, jadi enak untuk dipelajari. Origonya ada dari usaha poste depan ya, dari 1,8 ada 1,9. Kalau di gambar ini ada 8 poste yang ditempel oleh status anterior itu, dan insersinya ada di, kalian lihat di bagian belakang scapulae ya, ada di margo medialis scapulae, sisi anteriornya. Cuman ada di sisi depannya, jadi nggak kelihatan langsung kalau dari sisi depan. Untuk ini dari thoracic longus. Nah, thoracic longus itu merupakan cabang dari saraf cervical, dari cervical 5 sampai cervical 7. Ketika dia berkontraksi, maka akan muncul action atau gerakan berupa menarik dan menstabilkan scapula. Fungsinya apa? Karena dia scapula itu harus diam. Dengan stabilnya scapula, maka beban tersebut akan diarahkan ke sisi medial, ke appendicular skeleton. Seperti itu. Next, yang pectoralis minor. Ini ada di balik pectoralis major ya. Lihat, ini ada yang kirim makanan. Origonya di mana? Ada di ujung sternal dari bagian anterior dari costa.
Dari os costa 3 sampai 5. Jadi ada 3, 4, 5. Seperti itu. Dengan insersionya, kalian lihat ke atas lateral itu ke scapula, yaitu tepatnya di proses coracoideus dari os scapula. Ketika dia berkontraksi, sebelum gerakan, dia inervasinya dulu dari pectoralis medialis, cabang dari cervical 8 sampai thoracal 1, saraf spinal. Cabang langsung tuh dari cervical 8 ke thoracal 1, membuat pectoralis medialis. Ketika dia berkontraksi, maka sama seperti yang tadi, akan menstabilkan scapula cuma dari sisi depan, dari sisi coracoideus tadi, proses coracoideus. Kalau yang dari serratus anterior kan beda sih ya. Nah, untuk yang trapezius, lihat dimudahkan ini ada gambarnya dibagi 3 warna karena memang dia ada 3 pergerakan yang bisa ditimbulkan dari masing-masing organ insersionya itu. Origonya ada 3, insersionya pun ada 3 sebenarnya. Organ pertama di os occipital, tepat di bawah sini ya. Terus di vertebra cervicalis sampai ke vertebra thoracalis. Sedangkan insersionya dia ada di os clavicula bagian depan, artinya bagian warna orange. Terus yang os scapula ini ada 2 ya. Ada di yang acromion bagian yang tengah, sedangkan yang bagian bawah di processus spinosusnya dari vertebra. Nervasinya ini ketika dia bergerak, berkontraksi, maka akan muncul gerakan rotasi, elevasi, dan retraksi dari os scapula. Ditambah kalau dari bagian bawahnya kontraksi, bawahnya doang ya, itu akan muncul depresi dari os scapula. Gerakannya tergantung yang warna mana yang bergerak, orange, pink, atau merah. Untuk yang levator scapulae dari namanya kelihatan, dia akan bergerak mengangkat scapula. Ya, kelihatan dari origonya, dia di vertebra cervicalis 1 sampai 4, sedangkan insersionya ada di margo superior dari scapula, walaupun tidak semua margo superiornya ditempeli ya, cuma sebagian kecil tuh, lihat. Seperti itu. Cuman dengan dia berkontraksi, dia akan bisa mengangkat scapula tersebut. Sesuai sama namanya, scapula. Elevasi os scapula. Otot yang berikutnya, yang kelima adalah rhomboideus mayor. Nah, kalau di gambar ini nyatu jadi satu ya, rhomboideus mayor sama minor. Yang mayor yang di bawah, yang minor ada kecil di atas tuh. Ya, origonya kita fokus yang di bawah aja. Origonya di proses spinosus vertebrae, thoracalis 2 sampai 5, insersionya di margo medialis scapulae. Kalau dia berkontraksi, maka gerakannya akan meretraksi scapula serta menurunkan atau mendepresi fossa glenoid ya. Yang mana fossa glenoid ini kan ya yang akan berinteraksi sama humerus. Seperti itu. Nah, ini tadi kalau sudah dipisah rhomboideus minor seperti ini, cuman bagian kecil aja, kerjanya mirip sama rhomboideus mayor, karena memang salah satunya adalah untuk membantu kerja rhomboideus mayor. Next, untuk yang di bahu, seperti ini ya. Ketika kita membicarakan gerakan di shoulder atau di bahu, maka ada beberapa gerakan yang harus diperhatikan. Dia bisa memfleksikan, mengekstensikan, merotasikan, terus ada juga gerakan abduksi sama adduksi. Nah, gerakan inilah yang sering dilakukan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan fungsi dari gelang bahu. Ketika orang jatuh, mengeluh lengannya nggak bisa bergerak, maka romnya si shouldernya harus diperiksa. Rom aktif pasif, lalu baru ngomongin gerakannya. Nah, ini yang dicek. Oke, selesai sudah untuk kuliah materi otot ekstremitas superior. Harapan saya kalian bisa melihat langsung pada atlas, pada tabel, pada aplikasi anatomi 3 dimensi, dan itu juga bisa sekaligus menjadi praktikum kalian ya. Urutannya seperti itu, tolong diikuti urutannya. 1, buat tulis nama ototnya. Terus yang kedua, kalian lengkapi dengan origo dan insersio serta inervasi, ditambah nanti kalian sambil melihat bendanya, gambarnya, bisa sambil mempelajari pergerakannya. Jangan lupa inervasinya dicantumkan ya. Nilai tambahan materi mungkin bisa dibuka slide-nya, websitenya. Sekian. Ada pertanyaan? Silakan. Yang masih bingung mungkin.
Oh, sorry, kelewatan. Baik, kalau ada pertanyaan, oh ada, silakan. Enggak, mungkin belum ada dokter. Oh, belum ada. Baik, alhamdulillah. Semoga belum ada itu berarti sudah cukup jelas materinya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal blog bahwa blog ini lebih banyak hafalannya, termasuk juga yang kita pelajari saat ini tentang anatomi otot, sehingga hafalan itu paling bagus dipelajari ya dengan pengulangan. Saya sudah coba mendesain mata kuliah ini, blog ini ya, dengan pengulangan tersebut. Satu, materinya diberikan dalam bentuk kuliah seperti ini. Nanti akan diulang lagi dalam bentuk tutorial. Ya, di tutorial itu di pertemuan yang kedua kalau nggak salah, itu ada LO-nya. Salah satunya adalah anatomi otot. Itu pengulangan yang kedua. Pengulangan yang ketiga adalah pada saat pleno. Itu kalian akan membahas lagi materi yang sama tentang otot. Dan ada pengulangan lagi itu di otot extremitas koro ini. Lalu pengulangan berikutnya lagi di praktikum. Gitu. Nah, kalau di praktikum kalian bahkan bisa pegang-pegang ototnya tuh. Nanti ada kadavernya ya, bisa dipelajari dengan baik. Karena bukan sekedar 3 dimensi yang dirupakan di layar, tapi sudah benar-benar wujud asli 3 dimensi di jenazah yang kita punya di lab anatomi. Gitu. Baik, untuk memperkuat memorinya dan sedikit pemahaman, mungkin saya bisa memberikan tugas yang lebih ke arah Islami ya. Jadi kalau kamu kan pasti semua sholat di sini ya. Ketika kalian melakukan takbiratul ihram, coba kalian bayangkan gerakan kalian, gerakan sebentar, kayaknya ada gambarnya deh. Oh ya, ini ya gambarnya nih ya. Ini tata cara takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, kita kembali ke slide sebelumnya, sendi apa saja yang bergerak? Nah, ini untuk sekaligus mereview materi yang sebelumnya ya, tentang tulang dan sendi pada ekstremitas superior. Lalu gerakan apa saja yang terjadi? Diperhatikan ya, di sendi bahu ada gerakan apa, di sendi siku ada gerakan apa, di sendi wrist joint ini ada, di pergelangan tangan ada gerakan apa, dan di tangan ini ada gerakan apa juga. Sedikit ya, di sini ada gerakan adduksi dari jari-jari, karena kan ada satu mazhab yang bilang untuk takbiratul ihram itu jarinya dirapatkan seperti itu. Jarinya dirapatkan, maka akan ada gerakan tertentu juga di situ. Itu kalian pelajari. Gerakan apa saja yang terjadi. Nah, terakhir dari jawaban nomor 2 itu kalian jabarkan untuk gerakan tersebut otot apa saja yang berperan pada gerakan-gerakan dari masing-masing gerakan tersebut. Nah, ini harapannya untuk bisa memperkuat memori kalian karena sudah mulai diaplikasikan. Karena walaupun ini ya, di sini adalah aplikasi yang fisiologis, saya menyesuaikan dengan blognya blog fisiologi sistem muskuloskeletal. Nanti di blog yang patologi, aplikasi ilmunya justru di penyakit. Misalnya ada orang lagi bener nih genteng, jatuh, tangannya sempat gelantungan, terus jatuh, lengannya duluan yang jatuh. Karena dia jatuh lengannya duluan, lengannya nggak bisa gerak. Nah, itu kalian harus mengaplikasikan ilmunya. Yang nggak bisa gerak, gerakan apa nih? Di sendi mana nih? Oh, bahu, oh siku, oh wrist. Terus gerakan apa yang nggak bisa digerakkan? Langsung kalian ingat otot apa saja yang berperan pada gerakan tersebut. Jangan-jangan ototnya bermasalah. Atau jangan-jangan sendinya yang bermasalah. Seperti itu. Tapi nanti ya, pikirannya nanti yang ditugaskan ini. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan. Harapan saya bisa dikirimkan ya di dalam bentuk MS Word. Kirimkan ke email saya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa akhiri. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter. Baik, terima kasih. Makasih dokter.